Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainus Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Ainus Sore hari ini dengan informasi. Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua berujung ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat saling serang dan membuat satu mobil polisi dibakar massa. Ini masa Uncen, mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT. SPP yang begitu naik drastis. Ini mahasiswa Uncen seluruhnya ini semua turun lapangan menuntut Rektorat Uncen untuk kasih turun UKT. Situasi memanas hingga terjadi aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua. Dalam aksi demonstrasi ini mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa Uncen aksi penurunan. Tiga personel polisi terluka akibat lemparan batu dan satu mobil truk polisi dibakar massa. Aksi mahasiswa awalnya berjalan damai namun sempat terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian hingga berujung ricuh. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang diamankan, namun polisi akan melakukan identifikasi untuk aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personel kepolisian. Total sebanyak 1.700 personel kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Aksi penyerangan dengan menggunakan batu dan juga beberapa material lain mengakibatkan dari kami Polres Jayapura Kota 3 mengalami luka. Saat ini sudah di dalam penanganan Rumah Sakit Bayangkara, sama satu unit material, satu unit truk yang dibakar oleh massa. Untuk korban sejauh ini komandan, kondisinya sejauh ini? Korban ini dalam penanganan dokter. Yang tadi waktu pas dievakuasi masih dalam sadar. Terus untuk mahasiswa sendiri berapa yang diamankan? Untuk saat ini mahasiswa belum ada yang diamankan. Belum ada. Sambil nanti dilakukan identifikasi dengan dokumentasi yang sudah kami peroleh, yang sudah kami ambil pada saat aksi penyerangan kepada petugas. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolresta Jayapura, AKBP Frederikus Maklarimbun. Selamat sore Pak Frederikus. Selamat malam waktu Papua. Baik, selamat sore waktu Jakarta Pak Frederikus. Apakah suasana di sana sudah berangsur kondusif saat ini? Hingga saat ini untuk situasi sudah kondusif, mulai dari distrik Waena dan juga secara khusus untuk secara umum Kota Jayapura aman terkendali, aktivitas masyarakat sudah normal seperti biasa. Baik, apakah ada peserta aksi yang diamankan, Pak? Hingga saat ini belum ada yang diamankan, sambil melakukan identifikasi dan penyelidikan terkait dengan dokumentasi yang memang diperoleh terkait dengan beberapa oknum yang berempat dan juga pembakaran terkait. Baik, awalnya kenapa sampai situasi bisa memanas hingga terjadi kericuan ini? Ya sebenarnya awalnya kan sudah ada titik temu. Mahasiswa itu kan sudah ditemui sama Wakil Rektor 3 terkait dengan tuntutan mahasiswa. Setelah ada negosiasi sudah ditemukan, muncul lagi ada massa yang datang dari dalam wilayah kampus untuk menduduki di gerbang kampus Uncen itu. Memang ada upaya niatan untuk menghalangi ataupun membatasi aktivitas yang ada di kampus. Awalnya kan sudah dikomunikasikan silakan melakukan aksi hanya menggunakan satu lajur pintu yang mengarah ke kampus, hingga yang satu jalur lagi kan dapat digunakan oleh mahasiswa, pegawai maupun dosen yang ada di kampus. Namun berkeinginan untuk menutupi semua akses. Jadi ada niatan untuk melumpuhkan ataupun menghentikan aktivitas yang ada di kampus.
Baik, apa saja objek yang dirusak pada aksi protes tadi? Kalau dari pihak keamanan sendiri, 1 unit truk dan juga beberapa objek mobil yang ada di seputaran itu terkena lemparan batu, dan juga untuk di dalam kampus sendiri itu ada beberapa fasilitas ataupun material yang digunakan untuk dipalang atau menghambat atau ditaruh di tengah jalan untuk membatasi orang melintas, baik itu material batu maupun pohon atau batang kayu yang ada di seputaran jalan. Baik, apakah untuk besok masih ada pengamanan di lokasi tersebut, Pak Frederikus? Kalau pengamanan secara intensif tidak ada, cuma hanya penebalan di beberapa pos yang ada di wilayah Waena. Baik, berapa jumlah personil yang diterjunkan untuk mengamankan lokasi? Untuk mulai malam ini disiagakan 1 peleton. Baik, apa langkah ke depannya mungkin untuk mencegah situasi serupa terulang kembali di sana, Pak? Sebenarnya ini kan masalah mahasiswa dengan kampus saja sebenarnya. Kalau memang ada ruang temu kan bisa selesai. Cuman kan sebenarnya sudah ada titik temu antara pimpinan dari rektorat dengan mahasiswa itu. Baik, terima kasih Kapolresta Jayapura AKBP Frederikus Maklarimbun telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Strata 1 UGM milik Joko Widodo adalah asli. Hal ini disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Selasa lalu Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Bareskrim Polri. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat
mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait ijazah Joko Widodo terpaksa ditunda. Penundaan karena kehadiran dari pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Majelis Hakim menghadirkan pihak penggugat yaitu advokat asal Makassar Komarudin dan perwakilan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Namun sidang perdana yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ini terpaksa ditunda karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Maka majelis hakim menyatakan persidangan pada hari ini dinyatakan cukup dan akan dibuka kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 untuk agenda adanya intervensi. Dalam gugatan ini UGM dituntut membayar kerugian material sebesar 69 triliun rupiah karena pihaknya dinilai bungkam atas kegaduhan ijazah Jokowi. Padahal polemik ini dinilai berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Republik Indonesia. Gugatan kita itu ada meminta diperlihatkan nama-nama calon mahasiswa tahun 7980 yang kemudian siapa saja yang lulus, nah, kemudian kartu rencana studinya, kemudian kita minta dihadirkan 5 skripsi yang lulus tahun 85 yang satu letin dengan Jokowi, kemudian 5 ijazah. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang dengan agenda permohonan pihak intervensi. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sore pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo mulai terkuak. Bareskrim Polri menyatakan ijazah strata 1 Universitas Gadjah Mada milik Jokowi adalah asli. Semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama. Polisi telah melakukan uji forensik dan memeriksa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dari hasil uji laboratorium forensik, Bareskrim Mabes Polri menyimpulkan bahwa ijazah strata 1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo identik dengan ijazah asli pembandingnya. Dengan kata lain, ijazah Joko Widodo adalah asli. Kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut.
Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hasil uji forensik nyatakan ijazah UGM Joko Widodo asli. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, dan ahli digital forensik sekaligus terlapor Rismon Hasiolan Sianipar. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak, selamat sore semuanya. Baik, saya ke Bung Rifai terlebih dahulu. Bung Rifai, ini tadi sudah diumumkan ijazah Pak Jokowi asli. Artinya proses hukum yang berjalan di Polda Metro seperti apa? Ya, alhamdulillah ya Mbak, puji Tuhan bahwa tadi kami juga mendapat informasi dari teman-teman media bahwasannya Bareskrim Polri sudah mendeklar hasil penelitian di Puslapor Polri, di mana dinyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Mengenai ini semua sebenarnya kalau kami sejak awal, apalagi Pak Jokowi ya, sudah sangat berkeyakinan bahwa ijazah itu asli karena beliau yang mengalami secara langsung, mengikuti perkuliahan langsung ya, selama 5 tahun di UGM, dan juga ya, beliau juga yang memperoleh ijazah itu dari kampusnya terutama ya, sehingga pada saat kami juga diminta untuk menyerahkan ijazah atau melakukan bersifat kooperatif terhadap penyelidikan di Bareskrim, ya kami ikuti semua. Dan hari ini ternyata sudah bisa diklarifikasi hasil dari puslapor tersebut. Nah, mengenai kelanjutannya, biasanya dalam hukum, kalau memang tidak ditemukannya bukti awal terjadinya tindak pidana, maka demi kepastian hukum tentunya penyelidikan ini harus dihentikan. Karena bagaimanapun juga, Bareskrim Polri tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pelapor, tapi juga kepentingan terlapor, yang tentunya juga telah menjadi objek dalam perkara ini, dan juga kepentingan keadilan bagi terlapor ya untuk bisa memulihkan martabat dan nama baiknya. Demikian Mbak. Oke, penyelidikan yang di Bareskrim dihentikan, tapi Pak Jokowi kan melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Ini tetap berlanjut kasusnya? Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan ya. Pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Kalau memang nanti pada saatnya Pak Jokowi meminta cabut, tentu akan kami cabut. Tapi kalau memang minta dilanjutkan, maka kami juga akan tetap memproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian. Baik, saya ke Bung Rismon. Bung Rismon, ini kan sudah disimpulkan ijazahnya asli. Anda masih memiliki keraguan atau kejanggalan? Iya, Bu Nadia ya. Apa yang disimpulkan Dirtipidum atau Lab Forensik Mabes Polri hari ini itu bukan autentikasi atau uji keaslian, tetapi uji identity ya, membandingkan satu dengan objek satu dengan referensi lainnya gitu loh. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan. Ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Nah ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji otentikasinya begitu. Jadi memperpanjang masalah. Pada hari ini kita tidak mendengarkan ya tentang carbon dating analysis mengenai usia dan serat kertas. Apakah tahun 1985? Begitu juga dengan ink dating analysis gitu loh. Penanggalan tinta dan jenis tinta apakah sesuai dengan tahun 1985. Jadi menurut saya ya kebenaran sepihak ini juga perlu kita uji dengan laboratorium yang independen gitu loh. Maksudnya keaslian gitu, ini ijazah dikeluarkan di tahun 1985 belum teruji, Bung Rismon? Belum kan. Statementnya adalah identik atau tidak identik, bukan otentik atau tidak otentik. Kalau uji otentikasi, maka yang harus dilakukan adalah paper atau carbon dating analysis.
dan in-dating analisis. Oke, kita tahan dulu. Gitu loh. Bung Rifai Terkait silakan dengan- ditanggapi. Baik, Bung Rismon kita tahan dulu. Bung Rifai silakan tanggapannya. Ya Mbak, kalau Pak Rismon berpendapat ya kami hargai saja. Tapi mungkin perlu diketahui masyarakat bahwa Puslapor Bareskrim Polri ini bukan baru 1-2 tahun berdiri ya. Dia sudah berdiri sejak tahun 60-an ya. Dan sudah juga menyelesaikan penelitian-penelitian yang di perkara-perkara besar termasuk uang palsu, bom Bali dan segala macamnya. Bahkan juga sudah ada kerjasama internasional. Di satu sisi juga mereka memiliki standar bagaimana cara menguji dokumen analog ya, yang tentunya standar ini juga bisa dipertanggungjawabkan baik secara nasional maupun internasional. Kalau sekarang Pak Rismon punya pendapat lain ya monggo kerso ya, tapi kembali lagi menurut saya lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Nah, lalu kedua ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen, dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga, semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan, kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan, semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Apalagi ini negara hukum ya, tentunya ada parameter tertentu, tidak sesuai dengan parameter yang dikembang-kembangkan. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Bung Rismon. Ini dengan disimpulkannya ijazahnya asli, apakah Anda ada kekhawatiran dengan kasus yang dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya? Anda selaku terlapor? Tolong dikoreksi ya, kalau keaslian itu uji autentikasi, bukan uji keidentikan. Jadi pengumuman hari ini jelas kita dengarkan bersama, identik dengan 3 referensi yang lain. Terus begitu itu ijazah. Terus berkaitan dengan lembar pengesahan skripsi juga identik dengan referensi beberapa lembar pengesahan skripsi atau skripsi lainnya. Iya, tapi kan sudah dihentikan kasusnya penyelidikannya oleh Bareskrim, Bung Rismon. Artinya ini pastinya akan dikoordinasikan dengan penyidik di Polda Metro Jaya apapun hasilnya. Kalau menurut saya, Bu ya, bahwa uji laboratorium itu kan uji saintifik. Ya, uji saintifik itu artinya apa? Itu kalau dia kredibel dan trustworthy maka hasilnya juga harus bisa dikomparasi, direkonstruksi dan diuji oleh pihak lain. Jadi jangan takut nanti ketika di pengadilan ya kita minta itu diuji oleh lembaga yang independen bahkan di luar negeri. Karena informasi hari ini kita tidak mendapatkan apa itu carbon dating analisis, usia kertas, tekstur kertas bagaimana baik ijazah maupun lembar pengesahan skripsi. Begitu juga dengan in-dating analisis, jenis tinta, usia tinta, itu kita tidak dapatkan informasi seperti itu. Bahkan objek yang diuji juga bentuknya, visualisasinya itu bagaimana juga tidak tahu. Bagaimana kita tahu ya objek yang diuji juga tidak ditunjukkan, tiba-tiba ini identik, bukan pakai terminologi otentik. Baik, begitu. Baik, Bung Rismon kita tahan dulu, Bung Rifai dan juga pemirsa kita dengarkan dulu informasi berikut ini pemirsa. Bareskrim menghentikan kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Kita simak penjelasannya berikut ini. Setelah dilaksanakan gelar perkara kemarin, kita melaksanakan gelar perkara dari pukul 1 sampai dengan pukul 5:30 sore kita melaksanakan gelar perkara. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Kepada Pendumas kami tentu saja ini juga tidak langsung memanggil ataupun kemudian memanggil yang bersangkutan. Kami hanya memberikan pemberitahuan apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini dan apa yang
secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Kalau kemarin kita selama hampir kurang lebih 2 bulan ini kita konsentrasi pada proses penyelidikan ini. Baik, saya kembali ke Bung Rismon. Ini disimpulkan oleh Bareskrim Polri tidak ada tindak pidana. Anda masih merasa ijazah ini belum terbukti otentifikasinya? Iya Bu, saya? Ya, silakan Bung Rismon. Oh, saya. Oke. Tadi kembali lagi bahwa penjelasan tentang otentik atau identik itu kan mismatch ya. Harusnya kan ujinya adalah uji otentikasi, keaslian, bukan uji keidentikan. Ini identik dengan referensi lain. Pertanyaannya referensi lain diuji nggak? Diotentikasi nggak begitu? Satu, itu. Yang kedua, mengenai lembar pengesahan skripsi, ya, itu pengakuannya kan bahwa setelah prakata itu menggunakan mesin ketik manual, tapi lembar pengesahan skripsi itu menggunakan handpress. Nah, pertanyaan mendasar adalah apakah statement itu keluar berdasarkan rekonstruksi handpress dilakukan sendiri oleh lapor forensik atau berdasarkan pengakuan dari pegawai persetakan perdana? Ini lagi, itu tidak ada penjelasan. Kenapa? Menurut analisa saya, ya kajian ilmiah saya, bahwa itu menggunakan digital font dengan tepi-tepi yang tidak ada yang sangat smooth dengan teknologi digital, dengan hardware dan software yang menurut tebakan optimis saya tahun 2004 menggunakan sistem operasi Windows XP dengan kedalaman PPI dot per inci DPI itu lebih dari 96. Jadi tidak ada penjelasan mengenai lembar autentikasi terhadap lembar pengesahan skripsi tersebut, ya baik in-dating analisis, paper dating atau carbon dating analisis, cuma dikatakan itu adalah produk dari handpress. Bagaimana Bareskrim Polri menjelaskan ya di situ ada dipertahankan di depan Dewan Penguji, terus titik-titik yang sangat rapat. Yang sangat rapat itu titik-titiknya. Bagaimana Bareskrim merekonstruksi titik-titik yang sangat rapat itu tidak menjadi garis kalau itu merupakan produk dari handpress. Oke, masih ada keraguan dari Bung Rismon, Bung Rifai, ada tanggapan? Silakan. Ya, kembali lagi sebenarnya kan kalau dilihat laporan awal TPUA ini kan diajukan ke Bareskrim Polri yang tentunya sejak awal TPUA sudah meyakini Bareskrim akan menangani perkara ini secara objektif dan profesional. Karena kalau tidak yakin, nggak mungkin diajukan di Bareskrim. Mungkin diajukan di polisi Belanda sana misalnya gitu ya. Nah sekarang Bareskrim sendiri sudah memiliki mekanismenya. Dalam kaitan pemalsuan, maka akan dilakukan pengujian oleh Puslapor, lembaga yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan berbagai prestasi yang sudah dilakukan. Dan juga saya yakin mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Nah, tadi menanggapi sedikit apa yang disampaikan Pak Rismon, menurut saya yang dilaporkan Bareskrim TPUA itu adalah terkait ijazah, ya, dan memang yang diuji ini aja ijazah, ya bukan skripsi, ya. Dan yang kami serahkan pun juga kemarin adalah ijazah SMA dan S1, ya tidak ada kami serahkan skripsi. Jadi menurut saya memang Puslapor juga tidak meneliti skripsi karena kembali lagi skripsi ini bukan objek pelaporan awal, ya. Ini adalah pengembangan berikutnya, ya, yang terus digaungkan. Bahkan sekarang juga lari lagi ke Pakasmujo lah mau diteliti, ya. Nah, kami juga nggak mau tergiring. Nanti setelah Pakasmujo apalagi yang diteliti, kita kembali ke awal. Apa ini tuduh ijazah? Mari kita teliti. Dan kedua juga, kesimpulan ini kan bukan hanya didapat dari hasil Puslapor, termasuk juga mendengar puluhan saksi, ya. Baik pihak UGM sudah dengar keterangannya, pihak UGM juga sudah memberikan bukti-buktinya, ya. Semua mungkin dokumen perkuliahan, lembar pengesahan dan segala macam gitu ya. Saya juga nggak ngerti, ini kan semua dilakukan oleh Bareskrim Polri, dan tentu juga Bareskrim Polri juga akan mempertanggungjawabkan semua kesimpulan yang dilakukan. Jadi kita harus melihat ini secara komprehensif, jangan tertuju kepada Puslapor saja, tapi keterangan saksi, karena ini fakta. Ya, buat kami sih kami meyakini fakta adalah fakta, tidak mungkin bisa diputar balik, ya, dengan segala argumentasi ataupun argumen-argumen keilmuan, karena fakta adalah fakta. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Bung Rismon. Berarti terkait berjalannya kasus di Polda Metro Jaya ini siap untuk dipertanggungjawabkan di depan penyidik ataupun nantinya di muka persidangan terkait pernyataan Anda?
sangat siap, Pak. Sangat siap ya. Karena gini, bahasa saya adalah ya ketika mengamati pertama kali tentu dua objek tersebut sekaligus. Ya, pertama pada saat ditunjukkan oleh Pak Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM ya pada saat itu, terus dibuka lembar pengesahan skripsi tersebut. Jadi dua objek tersebut menjadi kajian saya sekaligus gitu. Makanya saya bisa menentukan, ya menyimpulkan lewat apa yang dinamakan ilmu fake document analysis. Di situ ada kesesuaian penggunaan teknologi. Karena evolusi teknologi, khususnya hardware dan software, itu terikat ruang dan waktu. Gitu loh. Jadi analisa saya bahwa ya penggunaan konten seni roman di lembar pengesahan skripsi saya yang sangat cantik, yang tidak ada komparasinya, ya di negara maju pun seperti MIT itu masih menggunakan apa yang disebut dengan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin di UGM bisa menggunakan word processor dengan teknologi cetak maupun teknologi word processing dengan algoritma penyesuaian string yang bervariasi, itu bisa digunakan tahun 1985. Baik. Jadi apa yang saya analisa sekitar bulan Maret tahun 2025 adalah whole package, yaitu setelah saya lihat ijazah baru kemudian saya lihat lembar pengesahan skripsi dan saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Jadi hipotesis saya ya, ketika lembar pengesahan skripsi yang tidak sesuai penggunaan teknologinya, maka itu adalah hasil reproduksi. Tambah lagi kejanggalan-kejanggalan seperti pengakuan Pak Jokowi bahwa pembimbing skripsinya adalah Pak Kasubjo. Ternyata kita dapatnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Begitu juga tidak adanya lembar pengesahan penguji, dosen penguji, itu tidak ada. Saya konfirmasi ketika saya datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM dan tanggal 15 April saya tanyakan langsung ke Wakil Rektor Profesor Uning, kenapa tidak ada lembar pengesahan Dewan Penguji di sebuah skripsi yang seharusnya ada, dan tidak bisa dijawab memang itu adanya, begitu loh. Jadi memang berbasis fakta dan berbasis analisis kajian ilmiah saya, ya tentu lewat apa yang dinamakan ilmu fake document analysis, maka saya menyimpulkan itu. Baik. Jadi tidak ada tendensi Bung Rismon, mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Bung Rismon, mohon maaf sekali waktu kita terbatas, tapi kita nantikan penyelidikan masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Kita nantikan hasil dari penyidik. Terima kasih banyak Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo, dan sebelumnya juga ada Bung Rismon Sianipar, ahli digital forensik, telah bergabung di iNews Sore. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, polisi menggelar operasi premanisme di salah satu rusunawi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang yang diduga preman berkedok security diamankan polisi. Satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk anggota kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski beberapa di antaranya sempat menolak diamankan, petugas tetap mengamankan para terduga preman, termasuk seorang pria yang menjadi koordinator. 9 orang yang ditangkap kemudian langsung dimasukkan ke mobil polisi. Penangkapan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan sejumlah security yang melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun. Garden City atau City Garden melakukan tindakan itu karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga preman ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Berantas Jaya 2025 akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Partai Buruh dan Serikat Pekerja Nasional mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengurusan rencana penempatan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Tuntutan disampaikan saat unjuk rasa di gedung KPK.
Partai Buruh menyampaikan desakan saat aksi di depan gedung KPK Jakarta Selatan. Pengunjuk rasa menilai kasus dugaan korupsi pengurusan izin TKA di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker merupakan pintu awal masuknya pekerja asing ke Indonesia. Mereka menuntut penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada 8 tersangka. Mereka mendesak agar seluruh pejabat yang menjabat saat itu termasuk menteri, dirjen, dan para direktur di Kemenaker turut diperiksa. Pemirsa, Wamenaker Emmanuel Ebenezer meminta Sritex tetap membayar pesangon menyusul penangkapan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Noel memastikan pembayaran hak-hak ex-buruh PT Sritex harus berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritex untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya. Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritex periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex oleh Jampitsus Kejagung. Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak ex-buruh PT Sritex harus terus berjalan. Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama, ya nggak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon. Pak Menteri saya coba membangun komunikasi lewat saya untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban perusahaan terkait pesangon. Nah itu saya sampaikan langsung ke Iwan dan Wawan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritex. Itu entah kurator, ini kan persoalan teknis aja nih mereka nih gitu. Kan nanti kalau menurut kurator, kalaupun kita memberi ya harus laku dulu nih, harus ada duitnya dulu. Ya kan rasional alasannya gitu, alasannya rasional menurut saya. Itu bagaimana kita mau bayar kalau seandainya ini juga belum terjual, asetnya belum terjual. Itu alasan yang rasional. Gitu. Tapi pasti dibayar pesangon sama THR yang sudah. Ya harus dong, itu kan hak kawan-kawan buruh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritex. Salah satunya Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritex. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menilai ada kejanggalan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Pada tahun 2020, PT Sritex mengalami keuntungan besar, namun kemudian merugi habis-habisan pada tahun 2021. Kejaksaan Agung mencatatkan adanya kejanggalan dalam perhitungan laba PT Sri Rejeki Isman atau Sritex pada periode 2020 hingga 2021. Hanya dalam kurun waktu setahun, perusahaan tekstil tersebut dari untung kemudian langsung mengalami kerugian yang sangat signifikan. Penyidik melihat perbandingan keuntungan dan kerugian pada tahun 2020 dan 2021 sangat jauh dan dinilai janggal. Dalam kasus ini, Kejagung menemukan adanya aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Perbuatan tersebut membuat negara rugi ratusan miliar rupiah. Adanya kerugian dengan nilai mencapai 1 miliar 08 US dollar atau setara dengan 15,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Padahal sebelumnya pada tahun 2020 PT Sri Rejeki Isman masih mencatat keuntungan
sebesar 85,32 US dollar Amerika atau setara dengan 1,24 triliun. Jadi ini ada keganjilan dalam 1 tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan. Sejumlah warga dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong dalam proses eksekusi sebidang tanah yang sedang bermasalah di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis siang. Warga menolak proses eksekusi dan berusaha mengadang ratusan personel gabungan polisi serta BRIMOB. Namun situasi yang memanas memaksa petugas melakukan tindakan tegas. Sejumlah warga yang diduga menjadi provokator langsung diamankan oleh petugas. Bahkan pihak tergugat nekat menghadang kendaraan taktis milik polisi dan berusaha mencegat aparat mendekati lokasi. Selama 2 jam perlawanan, warga dengan aparat berakhir setelah pihak Pengadilan Negeri Polewali Mandar membacakan putusan eksekusi di tanah sengketa sejak tahun 2006 silam antara pihak penggugat Nur Cahyo dan tergugat Hasanuddin Pilings. Sengketa dari tahun 2006 dan berhasil kita eksekusi pada hari ini. Seperti kita bisa lihat, alat berat sedang melakukan pembongkaran. Jadi tadi ada sedikit gesekan dan ada beberapa yang kita amankan yang diduga sebagai provokasi atau provokator dalam aksi mempengaruhi massa untuk melakukan tindakan anarkis. Seluruh barang yang berada di dalam rumah milik tergugat dikeluarkan dan bangunan dihancurkan menggunakan alat berat. Situasi berangsur kondusif, namun penjagaan masih dilakukan untuk menghindari bentrokan susulan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan. 40. Gudang penyimpanan kemiri di kawasan Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada pukul 7 Kamis pagi. Tugas pemadam kebakaran Kota Surabaya setibanya di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak menjalar ke SPBU dan 2 sekolah yang berdekatan dengan gudang. Petugas menyebut kebakaran diduga disebabkan akibat korsleting listrik. Nyuplai di TKK, meskipun di depan di dekat lokasi ini juga ada sumur kebakaran. Jadi itu tadi teman-teman main statis, jadi nyedot langsung diarahkan ke TKK. Jadi nggak mondar-mandir unit kita. Itu yang mempercepat pemadaman juga pembahasan. Alhamdulillah pembahasan sekarang sudah selesai ya. Dugaannya apa Indan? Diduga korsleting listrik kemungkinan, tapi nanti diselidiki oleh Inafis ya. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Strata 1 UGM milik Joko Widodo asli. Hal itu disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari
3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim menghentikan kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Penghentian perkara itu berdasarkan hasil uji forensik yang menyatakan ijazah Joko Widodo adalah asli. Setelah dilaksanakan gelar perkara, kemarin kita melaksanakan gelar perkara dari pukul 1 sampai dengan pukul 5:30 sore. Kita melaksanakan gelar perkara. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini, bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Kepada Pendumas, kami tentu saja ini juga tidak langsung memanggil ataupun kemudian memanggil yang bersangkutan. Kami hanya memberikan pemberitahuan apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini, dan apa yang secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Kalau kemarin kita selama hampir kurang lebih 2 bulan ini kita konsentrasi pada proses penyelidikan ini. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Dalam pemeriksaan itu, Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Selasa lalu Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Bareskrim Polri. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau selesai? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait ijazah Joko Widodo terpaksa ditunda. Penundaan karena kehadiran dari pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Majelis Hakim menghadirkan pihak penggugat yaitu advokat asal Makassar Komarudin dan perwakilan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada.
Namun sidang perdana yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ini terpaksa ditunda karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Maka majelis hakim menyatakan persidangan pada hari ini dinyatakan cukup dan akan dibuka kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 untuk agenda adanya intervensi. Ya. Dalam gugatan ini UGM dituntut membayar kerugian material sebesar 69 triliun rupiah karena pihaknya dinilai bungkam atas kegaduhan ijazah Jokowi. Padahal polemik ini dinilai berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Republik Indonesia. Gugatan kita itu ada meminta diperlihatkan nama-nama calon mahasiswa tahun 79-80 yang kemudian siapa saja yang lulus, nah, kemudian kartu rencana studinya, kemudian kita minta dihadirkan 5 skripsi yang lulus tahun 85 yang satu letin dengan Jokowi, kemudian 5 ijazah. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang dengan agenda permohonan pihak intervensi. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sebelumnya pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Kasmujo yang sebelumnya diduga kuat merupakan pembimbing skripsi Jokowi justru membantah hal tersebut. Dirinya menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo, sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya ijazah tersebut. Sementara 7 tahun lalu, Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu, Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai Pak Su itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun gugatan ini sudah terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sementara sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua berujung ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat aksi saling serang dan membuat 1 mobil polisi dibakar. Mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT. Situasi memanas hingga terjadi aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua. Dalam aksi demonstrasi ini, mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Kalau tidak indahkan aspirasi, maka kita palan sampai 1 minggu, sampai rektor ambil kita punya aspirasi. 3 personel polisi terluka akibat lemparan batu dan 1 mobil truk polisi dibakar massa. Aksi mahasiswa awalnya berjalan damai,
namun sempat terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian hingga berujung ricuh. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang diamankan, namun polisi akan melakukan identifikasi untuk aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personel kepolisian. Total ada 1.700 personel kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dari aksi penyerangan dengan menggunakan batu dan juga beberapa material lain mengakibatkan dari kami Polres Jayapura Kota 3 mengalami luka. Saat ini sudah di dalam penanganan Rumah Sakit Bayangkara, sama satu unit material, satu unit truk yang dibakar oleh massa. Untuk korban sejauh ini, Komandan, kondisinya sejauh ini? Korban ini dalam penanganan dokter. Yang tadi waktu pas dievakuasi masih dalam sadar. Terus untuk mahasiswa sendiri berapa yang diamankan? Untuk saat ini mahasiswa belum ada yang diamankan. Belum ada. Sambil nanti dilakukan identifikasi dengan dokumentasi yang sudah kami peroleh, yang sudah kami ambil pada saat aksi penyerangan kepada petugas. Pemirsa, jutaan produk impor ilegal asal Cina diamankan Kementerian Perdagangan RI dari sebuah gudang di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Nilai produk ditaksir mencapai 18 miliar 853 juta rupiah. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kembali mengamankan jutaan barang impor ilegal asal Cina dari sebuah gudang penyimpanan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Produk impor ilegal yang diamankan beragam, mulai dari perkakas tangan, peralatan listrik, elektronik, aksesoris dan pakaian, besi baja, dan produk turunan lainnya yang berada di dalam gudang penyimpanan milik PT ATI. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang meninjau langsung lokasi penindakan menyebut jutaan produk impor ilegal ini menyalahi sejumlah aturan dan tak memenuhi persyaratan untuk izin edar di Indonesia. Jutaan produk impor ilegal ini diperjualbelikan melalui platform e-commerce TikTok. Total ada sebanyak 1.687.000 produk impor ilegal berbagai jenis asal Cina yang diamankan dengan nilai jual sekitar 18 miliar 853 juta rupiah. Total yang diamankan ya sebanyak 1.680.047 pieces atau diperkirakan senilai 18 miliar 853 juta 531.107 rupiah. Ya, sebagai tindak lanjut atas barang-barang ini, maka kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk pelaku usaha atau importer ini. Selanjutnya, jutaan produk impor berbagai jenis yang berhasil diamankan ini akan dijadikan barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut kepada importir. Sementara produk yang telah beredar akan ditarik kembali. Dari Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 10 tersangka dalam kasus pengoplosan gas non-subsidi di wilayah Jakarta. Akibat praktek ilegal ini, negara dirugikan hingga 16,8 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan 10 tersangka dalam kasus pengoplosan gas non-subsidi dengan gas subsidi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dari para tersangka, polisi menyita lebih dari 1.100 tabung gas LPG. Modus yang dilakukan adalah menyuntikkan tabung gas subsidi 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi dengan ukuran 5,5 kg, 12 kg, hingga 50 kg. Akibat praktek ilegal ini, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 16,8 miliar rupiah. Adapun kerugian negara adalah sebagai berikut. Untuk di TKP Jakarta Utara, perkiraan sekitar 2.340.800.000. Untuk TKP Jakarta Timur
sejumlah 14.460.600.000. Atas perbuatannya, ke-10 tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengancam akan memecat pejabat yang tak mau menyederhanakan regulasi di sektor minyak dan gas. Menurutnya, regulator harus jadi pelayan publik, bukan penghambat. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Presiden Prabowo Subianto mengancam akan memecat pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi di sektor minyak dan gas. Hal ini ia sampaikan saat membuka konvensi tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) 2025 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Rabu siang. Dalam sambutannya di hadapan kontraktor kontrak kerjasama K3S Migas, Prabowo mengungkapkan mendapat laporan akan ada puluhan blok migas yang akan ditawarkan untuk eksplorasi besar-besaran. Ia pun meminta para regulator untuk menyederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Presiden Prabowo menekankan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi menjadi prioritas pemerintah untuk menarik investasi. Oleh karenanya, regulator harus menjadi pelayan publik, bukan penghambat. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, polisi menggelar operasi premanisme di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang yang diduga preman berkedok security diamankan polisi. Satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk anggota kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski beberapa di antaranya sempat menolak diamankan, petugas tetap mengamankan para terduga preman, termasuk seorang pria yang menjadi koordinator. 9 orang yang ditangkap kemudian langsung dimasukkan ke mobil polisi. Penangkapan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan sejumlah security yang melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun. Garden City atau City Garden melakukan tindakan itu karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga preman ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Berantas Jaya 2025 akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Buruh dan Serikat Pekerja Nasional mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengurusan rencana penempatan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Tuntutan itu disampaikan saat unjuk rasa di KPK. Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Garda betul! KPK! Partai Buruh menyampaikan desakan itu saat aksi di depan gedung KPK Jakarta Selatan. Pengunjuk rasa menilai kasus dugaan korupsi pengurusan izin TKA di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker merupakan pintu awal masuknya pekerja asing ke Indonesia. Mereka menuntut penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada 8 tersangka saja. Ia mendesak agar seluruh pejabat yang menjabat saat itu, termasuk menteri, dirjen, dan para direktur di Kemenaker turut diperiksa. Partai Buruh! Partai Buruh! Garda betul! KPK! Terima kasih, aplaus untuk kita.
Pemirsa, Wamenaker Immanuel Ebenezer meminta Sritex tetap membayar pesangon menyusul penangkapan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Noel memastikan pembayaran hak-hak eks buruh PT Sritex harus terus berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritex untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya. Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritex periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex oleh Jampitsus Kejagung. Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak eks buruh PT Sritex harus terus berjalan. Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama, ya nggak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon. Pak Menteri saya coba membangun komunikasi lewat saya untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban perusahaan terkait pesangon. Nah itu saya sampaikan langsung ke Iwan dan Wawan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritex. Itu entah kurator, ini kan persoalan teknis aja nih mereka nih. Gitu. Kan nanti kalau menurut kurator, kalaupun kita memberi ya harus laku dulu nih, harus ada duitnya dulu. Ya kan rasional alasannya gitu, alasannya rasional menurut saya. Itu bagaimana kita mau bayar kalau seandainya ini juga belum terjual, asetnya belum terjual. Itu alasan yang rasional. Gitu. Tapi pasti dibayar pesangon sama THR yang ya harus dong, itu kan hak kawan-kawan buruh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritex. Salah satunya Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritex. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menilai ada kejanggalan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Pada tahun 2020, PT Sritex mengalami keuntungan besar, namun kemudian merugi habis-habisan pada tahun 2021. Kejaksaan Agung mencatatkan adanya kejanggalan dalam perhitungan laba PT Sri Rejeki Isman atau Sritex pada periode 2020 hingga 2021. Hanya dalam kurun waktu setahun, perusahaan tekstil tersebut dari untung kemudian langsung mengalami kerugian yang sangat signifikan. Penyidik melihat perbandingan keuntungan dan kerugian pada tahun 2020 dan 2021 sangat jauh dan dinilai janggal. Dalam kasus ini, Kejagung menemukan adanya aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Perbuatan tersebut membuat negara rugi ratusan miliar rupiah. Adanya kerugian dengan nilai mencapai 1,08 miliar US dollar atau setara dengan 15,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Padahal sebelumnya pada tahun 2020 PT Sri Rejeki Isman masih mencatat keuntungan sebesar 85,32 US dollar Amerika atau setara dengan 1,24 triliun. Jadi ini ada keganjilan dalam 1 tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan. Inilah konsentrasi dari teman-teman penyidik.
Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi pemberian kredit bank ini. Di antaranya Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa, dan pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Diki Syahbandinata. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka kasus kredit Sritex, salah satunya mantan Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Iwan diduga menyalahgunakan kredit bank untuk membayar utang dan membeli aset dengan kerugian negara lebih dari 690 miliar rupiah. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama perusahaan Iwan Setiawan Lukminto terkait dugaan korupsi dalam pemberian kredit bank kepada PT Sritek. Selain Direktur Utama PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni ex-Dirut Bank DKI Zainuddin Mapa serta ex-pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi BJB Diki Syahbandinata. Dalam kasus ini, PT Sritek menerima fasilitas kredit dari 4 bank plat merah, yakni Bank DKI, BJB, Bank Jateng, serta bank sindikasi yang terdiri dari BRI, BNI, dan LPEI. Bank-bank tersebut memberikan kredit lebih dari 3,5 triliun rupiah. Akibat kredit yang tidak terlunasi dari Bank DKI dan Bank BJB, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 692 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut, Iwan Setiawan Lukminto menyalahgunakan pemberian kredit dari himpunan bank negara dan bank pemerintah daerah untuk keperluan membayar utang dan membeli aset tidak tepat. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritek. 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan mulai 21 Mei 2025 di Rutan Salemba, Cabang Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, demam berdarah di daerah istimewa Yogyakarta menembus 1.000 lebih kasus. Sebuah perusahaan pun hadir berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta meluncing gerakan bebas nyamuk keluarga sehat dan bebas DBD, sekaligus melantik juru pemantau jentik atau jumantik. Enesis Group bersinergi dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta membuka program gerakan bebas nyamuk keluarga sehat dan bebas DBD di Sleman, Yogyakarta. Acara ini dihadiri langsung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, CEO Enesis Group Aryo Widiwardono, serta 500 kader juru pemantau jentik atau jumantik dari berbagai wilayah di Yogyakarta. Selain melantik 3 perwakilan dari kader jumantik, Enesis Group juga menyerahkan bantuan alat kesehatan oksigen konsentrator. Dalam momen ini, Sultan juga mencoba langsung keampuhan lotion anti nyamuk Sovel dengan memasukkan tangan di box berisi nyamuk yang terbukti tidak dihinggapi nyamuk. Itu kan hanya ya untuk mencegah nyamuk itu tidak menggigit kita kan. Dulu kan untuk antisipasi itu kan nggak ada, hanya kita memberikan pemahaman pada publik bagaimana ya nyamuk DB ini tinggalnya berkembang biaknya di air bersih. Nah, kalau sekarang kan mungkin ada lotion.
Ibu bapak, nyamuk hisap darah kita setiap hari. Ingat, nyamuk bisa menyebarkan penyakit dan akan bisa menjadi banyak korban. Mulai sekarang, siapapun, jangan kasih darah kita pada nyamuk. Mari bersama Sovel kita pakai tolak nyamuk setiap pagi dan sore. Sehat selalu. Program Bebas Nyamuk Keluarga Sehat dan Bebas DBD berlangsung pada 21 Mei hingga 24 Juni 2025 di sejumlah titik di kota Yogyakarta. Program ini juga telah digelar di sejumlah kota lainnya di Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ini masa Uncen, mahasiswa Uncen aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua berujung ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat aksi saling serang. 3 personel polisi terluka akibat lemparan batu dan 1 mobil truk polisi dibakar massa. Proses eksekusi sebidang tanah di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat oleh Pengadilan Negeri diwarnai kericuhan. Massa memblokade jalan dan mengadang aparat kepolisian yang mengamankan eksekusi. Sebuah gudang penyimpanan kemiri di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 18 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak menjalar ke SPBU dan 2 sekolah yang berdekatan dengan gudang. Pemirsa, laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana naik ke tahap penyidikan. Polisi akan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kasus Ridwan Kamil tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana sudah naik tahap penyidikan. Himawan mengatakan penyidik sudah memeriksa 6 saksi. Ia pun mengaku penyidik akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat yang melibatkan mantan wali kota Bandung ini. 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan sementara. Ya, nanti ini masih berlanjut. Apakah benar kasusnya sudah naik tahap penyidikan, Pak? Padir izin Padir. Sudah status penyidikan. Ya. Oke, sementara itu ya. Apakah Lisa Mariana sudah diperiksa, Pak? Ya, Pak, Lisa Mariana sudah apakah salah satu, Pak? Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada semua yang berhubungan dengan case ini. Pak, tapi apa sih Pak alasannya sampai sekarang Lisa Mariana belum? Ya, nanti dari hasil penyidikan baru bisa. Ya. Sebelumnya, wanita bernama Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil pada 26 Maret 2025. Dalam unggahan tersebut, Lisa berusaha menghubungi orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil dan mengeklaim mengandung anaknya. Hal itu memicu persepsi perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa yang menjadi awal mula dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun mengklarifikasi bahwa permasalahannya dengan Lisa sudah selesai 4 tahun lalu dengan bukti akurat tidak terbantah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada sidang lanjutan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh Hasto Kristianto, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Saiful Bahri, mantan staf Hasto, sebagai saksi. Angkas Bitung 8 April 1980 itu, mohon mic-nya dipakai Pak, 1 elektro, betul ya? Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 orang saksi. Salah satunya adalah Saiful Bahri, saksi kunci yang merupakan kader PDIP sekaligus mantan staf Hasto. Sidang yang dipimpin oleh Rios Rahmanto ini mendengarkan keterangan Saiful Bahri yang telah menjadi narapidana di kasus suap Harun Masiku. Saiful berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku ke anggota ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Bahwa misinya cuma hanya 2 di situ. Satu, jadi dari keterangan saksi saudara Saiful tadi jelas bahwa tidak pernah
ada perintah dari saya untuk melakukan swab. Bahkan saya memberikan teguran keras ketika mendengar hal tersebut, adanya permintaan dana kepada saudara Harun Masiku, dan juga tidak semua dilaporkan kepada saya karena aspek-aspek yang menjadi tanggung jawab Sekjen adalah hal-hal yang strategis, dan keputusan dari DPP PD Perjuangan adalah keputusan yang bersifat konstitusional, dan itu juga diakui oleh saudara terdakwa, oleh saudara saksi, dan yang sangat penting adalah tidak ada dana dari saya, di mana saudara saksi Saiful Bahri tadi sudah menegaskan bahwa keseluruhan dana 1,25 miliar itu berasal dari saudara Harun Masiku. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sempat berpisah karena berbeda syarikah saat pergerakan dari Madinah menuju Mekah tak menyurutkan niat Fatimah Zahra menemani ibunya penyandang disabilitas netra untuk beribadah haji. Di tengah ribuan jemaah memadati Nabawi Kota Nabi, ada kisah haru. Seorang perempuan penuh kesabaran dan cinta mendampingi ibunya penyandang disabilitas netra mengikuti rangkaian ibadah haji dari Madinah menuju Mekah. Fatimah Al-Jahro, jemaah calon haji asal Jember dari Kloter Surabaya yang seharusnya diberangkatkan dari Madinah ke Mekah bersama suami dan ibunya Jun Naina, namun berpisah karena terdaftar di dua syarikah yang berbeda. Fatimah meminta bantuan petugas daerah kerja Madinah. Kepala Sektor 2 bergerak cepat bernegosiasi dengan pihak syarikah dan mencabut nama Fatimah dan ibunya dari manifest agar bisa diberangkatkan bersama secara khusus, akhirnya membuahkan hasil. Bagi Fatimah, haji bukan hanya perjalanan spiritual, namun juga tentang cinta dan kasih sayang serta pengorbanan. Bahagia banget Umi bisa sampai sini gitu. Meskipun dengan kekurangan seperti ini, saya sudah komitmen dari depan. Mata saya juga matanya Umi, kaki saya juga kaki Umi. Jadi tidak usah berpikir yang negatif. Bismillah, bisa alhamdulillah setiap waktu bisa jamaah. Pulang dari tanah suci bukan sekedar gelar haji, namun bisa menjadi cahaya dalam gelap dan cinta menuju surga. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, dalam mendukung pertumbuhan startup di sektor energi, perusahaan pembangkit listrik negara menggelar Startup Day 2025. Pada gelaran itu diharapkan dapat menjadi bagian utama dalam pengembangan ekosistem startup energi, khususnya yang bergerak di bidang teknologi hijau. 3, 2, 1. Melalui PLN Startup Day 2025 yang digelar di kantor pusat PLN Jakarta, PT PLN menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan startup di sektor energi, khususnya yang bergerak di bidang teknologi hijau. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo, menyebutkan startup memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan transformasi sektor ketenagalistrikan, khususnya dalam mendukung transisi energi menuju net zero emission di tahun 2060. PLN Startup Day 2025 diharapkan dapat melahirkan perusahaan rintisan energi yang mampu mencapai level unicorn dan setara dengan startup energi global dengan evaluasi hingga $1 miliar Amerika.
Startup Day ini kita berharap kita melahirkan di masa depan startup energi yang punya kapasitas level global, menjadi unicorn, punya valuasi di atas $1 billion sebagaimana startup energi yang tadi saya sampaikan. Kita ingin negara Indonesia punya startup energi yang sejajar dengan startup energi global. Bukan hanya kita mendukung transisi energi, tapi inovasi-inovasi yang dibangun dari teman-teman startup akan menghasilkan komersialisasi yang baik buat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memfasilitasi dalam pemanfaatan infrastruktur dengan cara ya salah satunya ini bekerjasama dengan startup dan stakeholder yang lain. Kita Komdigi dengan PLN tidak hanya masalah ini kan untuk digital ya, pemanfaatan atas infrastruktur. Beliau PLN punya anak perusahaan namanya Icon Plus. Itu bagaimana supaya penetrasi fixed broadband sampai ke Indonesia, sampai seluruh Indonesia. Sementara pemancar tiang listriknya kan banyak di seluruh Indonesia. Nah, ini akan kami manfaatkan juga untuk kerjasama dengan penyelenggara infrastruktur internet yang ada di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup pengembangan teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, teknologi penangkapan karbon hingga solusi kendaraan listrik. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, DPP Partai Perindo kembali menggelar rapat konsolidasi dengan DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Rapat konsolidasi ini digelar untuk menyusun langkah dan strategi persiapan menuju tahun politik 2029. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, memimpin langsung rapat konsolidasi dengan jajaran pengurus DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Dalam rapat ini, Angela meminta kepada pengurus baru DPW Partai Perindo Sumut yang dipimpin Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat untuk menjaga kekompakan dan soliditas antar pengurus pusat dan daerah guna menghadapi berbagai tantangan politik menuju pemilu 2029 mendatang. Partai itu harus mengakar, kuncinya harus mengakar, harus bisa relevan bagi masyarakat. Nah, itulah cara satu-satunya partai untuk bisa. Tapi pasti kita harus melompat lebih tinggi daripada target yang sebelumnya atau perolehan kita yang sebelumnya, karena basis kita di Sumatera Utara ini cukup besar. Tahapan saat ini adalah tahapan persiapan untuk verifikasi tahun 2027 nantinya. Jadi kami berharap tahun 2026 ini, 1 tahun ke depan, kami sudah siap membangun struktur organisasi sampai ke tingkat kabupaten dan kecamatan. Rapat konsolidasi ini turut menghadirkan konsultan politik EF Saifullah Fatah yang memberikan pembekalan strategi kemenangan untuk pemilu 2029 mendatang. Partai pertama menyiapkan lebih dini persiapan pemenangan 2029. Yang kedua, berhitung secara lebih mikro dengan cara perhitungan yang berbasis data di bawah di tingkat elektoral. Sudah beberapa daerah kita lakukan konsolidasi dan sekarang di Sumatera Utara mudah-mudahan ini menjadi poin penting untuk kick off kita melakukan berbagai upaya-upaya. Targetnya apa? Rapat konsolidasi secara masif rutin digelar partai pimpinan Angela Tanusudibyo di berbagai daerah demi menargetkan Partai Perindo lolos ke parlemen pada pemilu 2029. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.